Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Sharp G-Tech Inverter. Untuk keluhan dari kulkas ini, di bagian ruang refrigerator, saya raba di bagian raknya ini tidak ada terasa dingin. Lampu penerangan menyala, pengaturan suhu juga di posisi normal. Namun kondisi di ruang refrigerator ini tidak dingin, sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator menjadi rusak. Kemudian saya lakukan pengecekan di ruang freezer. Untuk ruang freezer kondisinya masih ada terasa dingin, namun terlihat ada penggumpalan es di bagian dinding belakang di ruang freezer ini. Ini menandakan bahwa terjadi pengeblokan es atau karena gagal defrost. Jadi seperti ini kondisi kulkasnya. Kita intip di bagian belakang. Oke, saya akan lakukan pergeseran terlebih dahulu. Di bagian belakang bisa kita lihat untuk modelnya yaitu SJ-IG471PG BK. Dan kulkas ini dilengkapi dengan sistem pengendali modul. Kita lihat di penampungan air nampak terlihat kering, artinya tidak ada terjadi proses defrost. Untuk filter dryer saya raba ada terasa hangat. Untuk mesin kompresor yang digunakan yaitu EEI 100 E13D FH yang kategorinya adalah 1/4 PK. Di bagian samping sebelah kiri bawah terdapat modul pengendali. Jadi seperti ini kondisinya ya. Dan untuk itu kita akan matikan saja unit kulkasnya ini. Kita akan lakukan proses pencairan terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah kita matikan dan sudah kita lakukan proses pencairan, kemudian bahan-bahan yang ada sudah kita keluarkan. Jadi prosesnya ini sudah mencair semua. Bongkahan es, tinggal kita lakukan pembongkaran. Untuk melakukan pembongkaran di bagian ruang freezer, kita akan keluarkan segala aksesoris yang ada. Untuk melihat di bagian belakang kap ruang freezer ini, di bagian ruang freezer ada beberapa skrup yang harus saya buka terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita tinggal membuka kapnya ini. Untuk lapisan kap bagian terdepan sudah saya buka. Nampak terlihat ada kap di bagian belakang lagi yang harus kita lepas.
Baik, untuk lapisan belakang pada kap di ruang freezer sudah saya lepas. Ini adalah termis defrostnya. Kemudian di pipa evaporator di bagian bawah kita lihat apakah ada genangan air. Nampak jelas tidak ada genangan air. Artinya untuk jalur pembuangan air tidak ada masalah, lancar saja. Jadi untuk kasus seperti ini sudah pasti karena terjadi gagal defrost pada sistem pengendali modulnya. Jadi kita akan lakukan pengecekan komponen-komponen yang ada di ruang freezer ini. Ya, seperti heater, fuse, thermistor, dan lainnya. Kita akan lakukan pengecekan apakah kondisi part-part tersebut itu normal atau tidak. Ini adalah jalur kabel heater. Kita akan lakukan pengukuran apakah heaternya ini putus atau tidak. Baik, setelah saya lakukan pengukuran di komponen seperti heater, fuse, selanjutnya saya akan lakukan pengukuran pada komponen seperti thermistor. Untuk nilai hambatan pada thermistor yang ada di ruang freezer ini, saya akan lakukan pengukuran terlebih dahulu. Berapa nilai hambatannya? Baik, ini ada kabel oranye dan hijau. Saya ukur dulu untuk termostat di ruang freezer, yaitu di 1,5 kilo. Kemudian untuk termis defrost yaitu
4 kilo ya. Jadi untuk termis termostat kabelnya berwarna oranye, sedangkan termis defrostnya ini berwarna hijau kabelnya. Oke. Oh iya. Jadi untuk kasus seperti ini bisa dikarenakan termisnya yang rusak, atau mungkin bisa dikarenakan modul pengendalinya yang error. Untuk proses perbaikan bisa kita lakukan pergantian termis terlebih dahulu. Namun dikarenakan kondisinya ini ingin cepat selesai, maka saya akan lakukan modifikasi untuk sistem defrostnya saja. Sedangkan untuk komponen lain biarkan saja. Dan untuk melakukan proses defrost, saya tambahkan komponen ini, yaitu timer dan bimetal defrost. Oke, ini komponen yang akan saya tambahkan. Saya gunakan timer sistem 13 dan bimetal defrost. Yang pertama, saya akan pasangkan terlebih dahulu untuk bimetal defrostnya ini pada ruang freezer. Dan bagaimana cara pemasangannya? Untuk pemasangan kali ini saya sedikit berbeda, karena kondisi kulkas ini masih normal semua dinginnya. Saya akan pasangkan bimetal defrost terlebih dahulu di bagian ruang freezer, terutama di bagian akumulator. Baik, untuk bimetal defrost sudah saya pasang pada akumulator. Kemudian saya akan buatkan jalur tersendiri untuk bimetal defrostnya ini. Saya akan buatkan lubang saja di bagian ruang freezer ini. Lubangnya itu cukup dengan jalur kabel untuk jalur bimetal defrost saja. Dan saya siapkan kabel secukupnya. Dan untuk memberikan lubang, kita bisa buatkan lubang kecil saja, tidak perlu lebar, dengan menggunakan obeng terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita pastikan apakah bisa menembus ke bagian belakang. Sambil kita intip ya di bagian belakangnya ini.
Oke, untuk lubang sudah tembus ke bagian dinding belakang. Kemudian lubangnya bisa kita perbesar sedikit dengan obeng yang ukurannya agak besar. Oke, sudah saya lubangi di bagian tengah. Kemudian kita siapkan kabel secukupnya. Lalu kabel itu saya masukkan menuju ke bagian belakang. Jadi kabel ini adalah kabel jalur tersendiri untuk bimetal depros. Untuk jalur termistor pada ruang freezer aslinya ini saya tidak ubah-ubah ya. Jadi saya buatkan jalur tersendiri saja untuk sistem defrostnya. Dengan cara seperti ini maka sistem termostat pada unit kulkas ini masih tetap berfungsi semua seperti aslinya. Jadi yang saya ubah ini hanya sistem defrostnya saja. Oke, selanjutnya saya sambungkan terlebih dahulu kabel bimetal defrost ini, dan jangan lupa kita isolasi dulu. Baik, untuk jalur kabel di ruang freezer yang saya buat ini tinggal kita rapikan. Lalu lubangnya bisa kita tutup dengan lem. Ini adalah lem silpak atau lem gasket ya, bisa. Ini saya akan tutup lubangnya dengan lem aspira.
Oke, saya oleskan lem gasketnya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah tertutup untuk sistem penambahan bimetal defrost pada ruang freezer. Saya rasa cukup seperti ini saja. Yang lainnya tidak ada yang saya ubah. Baik, untuk sistem penambahan bimetal defrost sudah saya lakukan di ruang freezer ini. Selanjutnya tinggal saya rapikan dulu ya segala pengkabelan serta kap-kapnya ini. Kamu sakit kah? Baik, sudah saya rapikan untuk penutupan kap bagian belakang. Pastikan fan-nya berfungsi dengan normal.
Selanjutnya saya tutup kembali untuk bagian kap depannya ini. Jangan lupa dilakukan penyekrupan kembali pada bagian kapnya. Apa itu? Mama Kak. Di kamar. Itu sama Mama Kak. Oke, sudah terpasang semua seluruh kap, segala aksesoris yang ada di ruang freezer. Baik, selanjutnya kita beralih lagi menuju ke bagian belakang unit kulkas, yang mana kita harus selesaikan penyambungan kabel yang telah kita keluarkan di bodinya ini. Ini ada kabel keluar, yaitu kabel bimetal defrost. Tidak lupa saya lakukan pengeleman kembali dengan menggunakan lem aspira. Oke, untuk penampungan air sudah nampak ya, ada genangan menandakan bahwa sistem jalur pembuangan airnya tidak ada masalah. Kemudian kita beralih ke bagian modulnya ini. Ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, seluruh skrup sudah terlepas, tinggal dicongkel sedikit kapnya ini, dan nampak terlihat ini adalah blok modul pengendali beserta blok modul inverter, dan kita akan lakukan proses perakitan timer. Untuk timernya seperti ini, saya gunakan sistem timer 13. Dan ini ada pin 1, 2, 3, dan 4. Untuk proses penyambungan kita fokus dulu di pin 1 dan pin 2.
Oke, ini kabel kita potong secukupnya. Ini adalah kabel yang menuju ke ruang freezer, yaitu kabel bimetal defrost yang telah saya pasang pada ruang freezer, letaknya di akumulator. Oke, biar lebih nampak praktis dan rapi, saya akan pasangkan kabelnya ini dengan konektor. Oke, untuk konektornya sudah terpasang pada kabel. Lalu tidak lupa saya isolasi dulu konektornya ini. Pastikan proses penyambungannya juga Air putih itu aja cukup kuat. Lalu untuk konektor yang pertama, ini saya pasang di pin nomor 2 ya. Jadi saya pasang di timer pada pin nomor 2. Oke, untuk pin nomor 2 sudah terpasang. Selanjutnya kita akan fokus di pin nomor 1. Untuk kabel yang menuju ke pin nomor 1, ini kabel bimetal defrostnya kita akan jadikan satu dengan jalur heater. Untuk jalur heater letaknya di sini, yaitu kabelnya berwarna hitam. Ini adalah jalur yang menuju heater. Jadi kabelnya ini saya potong dan akan saya gabungkan dengan kabel yang berwarna biru yang menuju ke bimetal defrost. Oke, seperti ini. Jadi saya gabung ya, kabel bimetal defrost dan kabel heater yang saya konekkan nanti ke pin nomor 1 di timer. Dan tidak lupa saya isolasi dulu.
Lalu untuk konektornya ini langsung saja saya pasang di pin nomor 1 pada timer. Jadi untuk pin 1 dan pin 2 sudah terkoneksi. Kita lanjut lagi ke pin nomor 3 dan 4. Untuk proses penyambungan pin 3 dan pin 4 ini karena jaraknya agak jauh, jadi kita sambungkan dulu konektornya ini. Saya buatkan konektor dan akan saya pasang kabel dulu. Baik, untuk konektornya sudah saya buatkan, jadi tinggal dipasang ya. Ini untuk konektor pada pin nomor 3 saya pasang. Kemudian untuk konektor di pin nomor 4 juga sudah terpasang. Lalu tinggal dilakukan penyambungan saja. Kita fokus dulu di pin nomor 3 dan 4. Kita mulai dulu di pin nomor 3. Untuk proses penyambungan di pin nomor 3, kita menuju ke sumber langsung, yang mana pada jalur input dari PLN ini salah satunya saya potong, yaitu ambil kabel yang berwarna biru. Ini kabel biru ini adalah kabel fasenya. Dan untuk pin nomor 3 ini kita ambil kabel yang dari sumber langsung. Oke, ini pin 3 ya. Saya akan berikan sumber dari PLN. Nah, ini adalah kabel jalur langsung dari sumber. Ini saya sambungkan di pin nomor 3 pada timer. Oke, selanjutnya saya isolasi dulu. Baik, untuk jalur pin nomor 3 sudah terkoneksi. Kita lanjut lagi ke jalur pin nomor 4. Ini adalah yang terakhir. Yang mana untuk pin nomor 4 ini langsung saja saya sambung jalur yang menuju ke modul. Oke, selanjutnya saya isolasi dulu. Dan setelah terpasang, terkoneksi semua
Semua pengkabelannya saya rasa sudah cukup. Tinggal kita rapikan saja kabelnya ini dan letakkan saja timernya ini di dalam box modul pengendali. Oke, seperti ini saja ya proses modifikasi untuk jalur defrost. Caranya cukup mudah dan simple. Saya tidak mengganggu untuk jalur aslinya. Jadi untuk sistem pengendali termostatnya ini masih berfungsi sesuai aslinya. Hanya untuk proses defrostnya saja yang saya ubah. Dan saya rasa cara ini adalah cara yang paling simple dan mudah, dan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam proses modifikasi. Baik, selanjutnya tinggal saya tutup kembali penutup kap ruang modulnya ini. Baik, untuk modifikasi jalur defrost pada kulkas SAP GTEK inverter, saya rasa sudah cukup. Seperti ini saja, pengkabelan sudah saya rapikan. Saatnya kita akan lakukan pengetesan. Saya berikan sumber terlebih dahulu dan pastikan posisi timer running. Ini mesin kompresor akan bekerja. Saya rasakan mesin kompresor bekerja mantap. Jadi seperti ini. Untuk pipa tekan sudah mulai terasa panas. Oke, kita akan beralih ke bagian depan. Saya balik dulu unit kulkasnya ini. Dan saya cek dulu pada ruang refrigerator. Pada ruang refrigerator, lampu penerangan masih seperti aslinya, aktif. Lalu saya lakukan pengetesan saja. Saya berikan air mineral kemasan. Kemudian pada ruang freezer, tidak luput saya lakukan pengetesan juga. Saya berikan air mineral. Pastikan kinerja fan pada ruang freezer juga berfungsi. Oke, kita lakukan pengetesan dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian, setelah saya lakukan pengetesan, saya cek kembali bagaimana kondisinya. Untuk ruang refrigerator sudah terisi semua bahan-bahan makanan, yang mana raknya ini sudah terasa dingin, mantap. Untuk air mineral ya, kemasan yang kita tes, kondisinya cukup dingin, normal,
Jadi untuk ruang refrigerator tidak ada masalah ya, dinginnya stabil. Kemudian kita cek di ruang freezer bagaimana. Wah, di ruang freezer kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar. Proses pembekuannya pun sangat sempurna. Ini adalah air kemasan yang kita lakukan pengetesan dan membeku dengan sempurna. Jadi untuk perbaikan kulkas SAP GTEK inverter ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.